Perjalanan Pendidikan Nasional Indonesia. Sejarah pendidikan nasional Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika dan transformasi masyarakat serta bangsa Indonesia itu sendiri. Dimulai dari masa kolonial hingga era modern, setiap periode dalam sejarah pendidikan Indonesia memiliki cerita yang menarik dan berharga untuk dipelajari. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia diatur untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah didirikan dengan tujuan melahirkan birokrat dan tenaga kerja rendah yang setia dan patuh pada pemerintah kolonial. Masyarakat pribumi dihadapkan pada akses terbatas terhadap pendidikan formal. Salah satu tokoh nasional yang berperan penting dalam memajukan pendidikan pada masa itu adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai alternatif pendidikan bagi rakyat pribumi. Taman Siswa bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai lokal, budaya, dan kebangsaan. Upaya ini menjadi tonggak awal dalam perjuangan untuk merdeka dari belenggu pendidikan kolonial. Pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, pemerintah menekankan sentralisasi dan standarisasi pendidikan. Periode Orde Baru ditandai dengan adopsi konsep pembangunan nasional yang terpusat. Pendidikan diarahkan untuk mendukung visi pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Sekolah-sekolah diperluas dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang terpusat. Meskipun terdapat kemajuan dalam penyediaan akses pendidikan, namun kurikulum didominasi oleh narasi nasionalisme dan pembangunan yang kadang-kadang mengabaikan keberagaman budaya dan lokalitas. Tokoh nasional seperti Bapak B.J. Habibie yang kemudian menjadi presiden pada masa itu berperan dalam memperkenalkan dan mengembangkan teknologi pendidikan di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan melalui teknologi informatika dan menghadirkan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Pasca reformasi tahun 1998, pendidikan mengalami transformasi besar-besaran. Pemerintah fokus pada desentralisasi pendidikan, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Berbagai LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.